untuk melihat akan satu pertarungan yang sengit, yaitu pertarungan antara Donald Trump dan Joe Biden. Apalagi yang suka dengan politik, pasti tidak melewatkan akan peristiwa ini. Saya juga penasaran setiap pagi ketika saya bangun, saya lihat, habis renung saya lihat, kira-kira perhitungannya sudah sampai angka berapa ini. Begitu ya, walaupun sebenarnya saya tidak punya pilihan di situ, begitu ya. Tetapi pertarungan ini akan mempengaruhi bagaimana keberadaan dunia ini. Karena Amerika adalah negara superpower dan siapapun yang memimpinnya akan mempengaruhi negara-negara yang lain. Maka saya tidak hanya melihat bagaimana kontestasi ini berjalan, tetapi juga saya membaca kira-kira kalau Donald Trump menang, apa pengaruhnya untuk Indonesia? Ya toh? Kalau Joe Biden itu menang, kira-kira apa pengaruhnya untuk Indonesia? Dan saya pikir teman-teman juga sudah membaca itu. Kenapa? Karena saya orang Indonesia walaupun tinggal di Jepang, caile, gitu ya. Tapi saya juga tetap cinta Indonesia. Amin itu? Amin. Terima kasih. Jadi banyak orang punya sorot mata melihat kepada kontestasi politik yang ada di Amerika. Semua orang melihat ke sana dengan statement-statement Trump yang hebat, statement-statement Joe Biden yang begitu hebat. Itu mempengaruhi banyak orang. Sehingga mau tidak mau banyak orang melihat ke sana. Tapi hari ini kita akan melihat satu pribadi yang membawa kita untuk melihat satu sosok yang dimana menurut pribadi ini, sosok inilah yang layak untuk kita lihat. Mari kita lihat bagian firman Tuhan ini dalam Yohanes pasal yang pertama. Yohanes pasal yang pertama ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-34. Yohanes pasal yang pertama ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-34. Saya akan baca ayat yang ganjil, jemaat Tuhan membacakan ayat yang genap. Yohanes pasal 1 ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-34. Yohanes menunjuk kepada Yesus. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." 1, 2, 3. Ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus." Jemaat sekalian, kita memahami bahwa Yohanes Pembaptis adalah seorang yang besar. Kenapa dikatakan besar? Karena sebelum dia lahir, Nabi Yesaya, dalam Yesaya pasal 40 sudah menubuatkan tentang kelahiran daripada Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis adalah seorang yang besar. Kenapa besar? Bukan badannya besar seperti pendeta Ayub, bukan itu maksudnya. Tetapi dia besar oleh karena ketika dia ada dalam kandungan daripada mamanya, dikatakan dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Bahkan tidak hanya itu, Yohanes dikatakan adalah seorang pribadi yang besar. Oleh karena dia lahir daripada seorang imam besar, daripada keluarga imam besar. Dan keluarga itu adalah keluarga Zakaria. Yohanes dikatakan dia adalah pribadi yang besar. Oleh karena tugasnya satu, yaitu mempersiapkan jalan bagi Mesias yang akan datang. Tidak ada yang lain yang dinubuatkan kecuali hanya Yohanes. Tidak hanya itu, Yohanes dikatakan sebagai pribadi yang besar. Oleh karena Yesus sendiri berkata, tidak ada seorang pun yang lebih besar yang lahir daripada kandungan ibu. Lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Artinya Yohanes Pembaptis adalah manusia. Tetapi di hadapan Allah, Yesus sendiri berkata, dia adalah seorang yang besar. Tidak hanya demikian,
Yesus berkata, Yohanes adalah seorang pribadi yang besar. Karena Yohanes adalah nabi yang terakhir dan nabi yang terbesar. Ini pernyataan daripada Tuhan Yesus. Tetapi kita memahami dalam khotbah minggu lalu, di situ dikatakan ketika Yohanes memperhadapkan hidupnya dengan Yesus, maka dia berkata, aku adalah seorang yang membuka tali kasutnya pun apa? Aku tidak layak. Sangat luar biasa. Apa yang saudara dan saya mengerti di sini? Walaupun Yohanes luar biasa, tapi dia tahu batas sampai di mana luar biasanya dia. Ketika luar biasanya itu diperhadapkan dengan Tuhan, maka dia melihat bahwa dirinya tidak ada apa-apanya. Amin Yesus. Karena Yohanes tahu pertarungan dia bukan pertarungan dengan Tuhan. Tapi pertarungan dia adalah pertarungan bagaimana memperkenalkan Tuhan kepada orang Israel. Pertarungan dia adalah pertarungan bagaimana dia memperkenalkan Yesus kepada dunia. Sehingga ketika dia memperhadapkan diri kepada Yesus, dia sadar dia hanyalah apa? Sebutir debu yang tidak ada artinya. Saya katakan kepada ibu, kalau engkau tidak ada di sampingku, aku hanyalah sebutir debu yang tidak ada artinya. Sekali-sekali kan begitu ya, ada ibu di sini. Iya. Bahkan saya bilang sama ibu, sebentar lagi kita akan ditilang sama polisi. Kenapa? Iya, karena kamu kelewatan. Kelewatan apa? Cantiknya. Iya kan? Jadi di sini mari kita melihat bahwa Yohanes tahu diri. Walaupun dia seorang yang besar, tapi di hadapan Tuhan, dia tidak ada apa-apanya. Bahkan membuka tali kasut Yesus pun, dia sebenarnya tidak layak untuk itu. Maka ketika Yesus hadir dalam pelayanan Yohanes Pembaptis, dia sedang membaptis orang-orang untuk memberikan sebuah tanda bahwa roh Elia ada padanya, di mana dia mempersiapkan orang Israel untuk menyambut Mesias itu sendiri. Ternyata di tengah-tengah pelayanannya Yesus hadir. Yesus hadir bukan dengan kemuliaannya, tapi Yesus hadir sebagai manusia, seorang laki-laki ganteng yang dari Nazaret yang sedang datang melihat akan pelayanan Yohanes. Tapi tidak hanya sebatas melihat, tetapi dia juga merendahkan dirinya di tengah-tengah pelayanan Yohanes dan minta supaya Yohanes membaptis dia. Tetapi Yohanes, kalau saudara membaca dalam Lukas, Yohanes mengenal dia dan Yohanes berkata, aku yang layak engkau baptis, bukan aku membaptis engkau. Tapi jawab pemuda ganteng ini, Yesus ini berkata, biarlah, lakukanlah supaya tergenapilah apa yang dikehendaki. Jadi di sini kita memahami semua yang dilakukan oleh Yohanes, semuanya terpaut kepada tugas dan panggilan dia di dalam pelayanan yang ada. Dan ini komitmen Yohanes sendiri untuk menyadari tanggung jawab dia. Dan dah sampai di mana batas tanggung jawab dia. Sehingga di dalamnya dia tidak mencuri kemuliaan Tuhan di dalam setiap pelayanan yang ada. Dan ketika Yesus datang di tengah-tengah pelayanannya, dia mengangkat jarinya dan menunjuk kepada Yesus. Dia berkata, lihatlah. Kata ini adalah kata yang indah. Behold. Dan kata lihatlah adalah sebuah tema besar dalam perjanjian lama. Di mana setiap nabi-nabi yang muncul, mereka akan berteriak supaya orang Israel melihat kembali kepada Tuhan. Dan kata lihat ini adalah seruan pertobatan yang disampaikan oleh Yohanes kepada orang Israel. Supaya mereka tidak terfokus pada Yohanes, tapi mereka terfokus kepada dia, Sang Mesias itu sendiri. Lihatlah. Dan lihat di sana, kalau saudara dan saya melihat dalam bahasa aslinya, maka di situ memberikan sebuah pengertian. Tidak hanya memandang, tetapi di sana menikmati. Lihat sambil menikmati, lihat sambil mendekat, lihat dan sungguh-sungguh nikmati Yesus. Itu kalimat yang ditekankan oleh Yohanes Pembaptis. Dan jemaat Tuhan yang kekasih, mengapa Yohanes harus berkata lihat pada Yesus? Mengapa Yohanes berkata dan menunjuk lihat pada Yesus? Apa yang Yohanes dapatkan dari sana? Maka di sana Yohanes mengajak orang Israel lihat pada Yesus. Mari kita lihat hal yang pertama.
yang bisa dilihat oleh Yohanes, yang tidak dapat dilihat oleh orang Israel, tapi itu dapat dilihat oleh Yohanes. Mari kita lihat ayat yang ke-29. 1, 2, 3. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata apa? Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ini hal yang pertama. Mengapa Yohanes menunjuk pada Yesus? Mengapa Yohanes meminta supaya semua orang lihat pada Yesus? Karena hal pertama yang dilihat oleh Yohanes bagi Mesias itu, Yesus itu adalah dia anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan kalimat ini adalah kalimat yang menggetarkan orang Israel pada saat itu. Mengapa saya katakan menggetarkan orang Israel pada saat itu? Karena konsep ini adalah konsep yang disampaikan dalam momen perjanjian baru. Tetapi yang dipakai itu adalah konsep perjanjian lama. Saya ulangi lagi. Yang disampaikan kalimat ini adalah kalimat yang ditempatkan atau disampaikan pada perjanjian baru. Tetapi konsep yang dipakai adalah konsep perjanjian lama. Saya kalau tidak salah pernah sampaikan ilustrasi ini juga di sini. Tahun 2020 sampai 2022 di GI3 Owarai itu banyak sekali jemaat di sana. Banyak sekali jemaat di sana. Sekali kebaktian 200 sampai 300 orang. Gedung besar perusahaan yang mereka pakai itu tidak muat. Tetapi orang yang ada di sana mereka langsung tembak langsung dari tempat mereka datang ke Owarai. Jadi tidak ada satupun yang bisa langsung belajar bahasa Jepang. Tiba-tiba ada satu orang bekerja di satu tempat dan dia bagian ikan lah ya. Dia gambarnya luar biasa. Dia harus kerjain ini. Ternyata ada satu orang Jepang yang lalu lalang saja. Sepertinya merintah begini dan lain sebagainya. Kemudian dia bilang begini, Hei, watashi isogashi taiheng anata oishi ya. Karena dia tidak belajar bahasa Jepang juga, makanya dia menyampaikan dalam konteks Jepang tapi pola pikir Indonesia. Kenapa dia bilang oishi? Enak-enak. Apakah memang ada bahasa Indonesia, bahasa Jepang seperti itu? Nah, ini dia sampaikan dalam konteks Jepang, tetapi pola pikir Indonesia, betul? Seperti ada satu yang naik sepeda turun gunung, ada kakeknya lewat. Ketika kakeknya lewat dia langsung bel, dia kring supaya kakeknya itu minggir. Ternyata kakeknya tuli, jadi nggak kedengaran. Dan apa yang terjadi? Dia nabraklah kakek itu. Datanglah polisi tanya, kenapa kau tabrak dia? Langsung dia bilang, watashi kring anata kang kenai katanya. Iya aja. Watashi kring anata kang kenai. Jadi kadang-kadang kita terbawa dengan pola menyampaikan konteksnya begini tapi dengan cara berpikir yang lain. Nah itulah konteksnya seperti ini. Jadi Yohanes menyampaikan sesuatu pernyataan bagi konteks saat ini tapi dia pakai pola pikir perjanjian lama. Nah di situ dikatakan anak domba Allah. Mengapa dia pakai anak domba Allah? Nah mari kita boleh sungguh lagi melihat secara cepat untuk melihat istilah domba sebagai korban dalam perjanjian lama. Kejadian 4, kalau saudara dan saya memperhatikan, maka di sana korban domba itu mulai dan dilaksanakan oleh Habel yang mempersembahkan korban kepada Tuhan, yaitu domba. Dan juga Kejadian 22 ayat 8 itu berbicara tentang Kejadian 22 ayat 8 itu kisah di mana Abraham mempersembahkan Ishak. Dan dia tidak jadi mempersembahkan Ishak oleh karena Allah sendiri yang menahan tangannya untuk tidak membunuh Ishak. Dan setelah itu di sana Tuhan sendiri menyediakan seekor domba untuk disembelih pada saat itu. Tapi Keluaran 12 juga itu berbicara tentang domba. Dan di sana dikatakan domba disembelih dan darahnya dicurahkan. Dan itu konteks di mana bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Kemudian Yesaya 53 ayat yang ke-7. Itu berbicara tentang domba. Dan domba di sana adalah sesuatu yang sebenarnya yang itu ditujukan kepada satu pribadi. Dan pribadi itu tidak lain dan tidak bukan adalah Kristus sendiri. Karena ini adalah tipos dan antitiposnya adalah Kristus.
Kemudian Yohanes pasal 1 ayat 29 itu berbicara tentang domba. Dan domba itu menunjuk kepada satu pribadi yang jelas yang sudah dikatakan di dalam Yesaya pasal yang ke-53. Walaupun Yesaya 53 hanya bicara kepada domba itu berkaitan dengan seorang manusia. Tetapi Yohanes pasal 1 ayat 29 itu mengacu kepada satu pribadi yaitu Yesus. Kemudian Wahyu pasal yang ke-5 itu berbicara tentang domba. Dan domba di sana adalah domba, anak domba yang dimuliakan oleh bala tentara sorga. Jadi istilah anak domba ini dalam Kejadian, dalam kitab Kejadian sampai kepada kitab Wahyu tetap berbicara tentang anak domba. Dan Wahyu 22 ayat 1 itu ditutup dengan anak domba itu duduk di takhta Allah yang kekal selama-lamanya. Jadi tema tentang anak domba adalah tema yang terus menerus dari Kejadian sampai kepada nanti Yesus datang kedua kali. Di situ dikatakan anak domba itu yang bertakhta selama-lamanya. Jadi tema anak domba ini adalah tema yang dari perjanjian lama tapi juga sampai pada kekekalan. Nah, kita lihat perkembangan fungsi domba yang disembelih. Yang pertama kalau kita lihat Kejadian pasal yang keempat, fungsi domba yang disembelih, perkembangan fungsi domba yang disembelih. Yang pertama Kejadian pasal 4 itu berbicara tentang korban domba untuk pribadi. Dan pribadi di situ adalah Habel. Yang kedua Keluaran 12, kalau saudara dan saya memperhatikan, maka fungsi korban domba di sana untuk keluarga. Jadi yang pertama untuk pribadi, Keluaran 12 itu berfungsi untuk keluarga. Keluaran Imamat pasal yang ke-16 itu berkembang akhirnya itu berfungsi sebagai suatu korban untuk segenap bangsa. Dan Yohanes pasal 1 ayat 29, korban itu berfungsi untuk seluruh dunia. Jadi di sini kita lihat perkembangannya. Tidak hanya berbicara domba adalah anak domba adalah sebuah tema besar dari Kejadian sampai kepada Wahyu. Tetapi fungsi domba awalnya mulai dari pribadi. Dari Kejadian 4. Keluaran 12 mulai berkembang untuk keluarga. Jadi korban domba, anak domba itu untuk keluarga, bukan lagi pribadi. Tidak hanya sebatas pribadi, tetapi sudah berkembang untuk keluarga. Kalau Imamat pasal 16, kemudian korban domba itu mulai berkembang untuk segenap bangsa. Dan itu berlaku bagi bangsa Israel. Kemudian Yohanes pasal 1 ayat 29 itu berbicara bahwa korban domba untuk seluruh dunia. Jadi dari sini kita memahami bahwa ketika Yohanes berkata, ia adalah anak domba Allah. Artinya Yohanes sedang merangkai bahwa tema domba tidak boleh berhenti pada perjanjian lama. Walaupun banyak dipakai perjanjian lama. Tapi kesinambungan daripada anak domba itu ada pada sebuah pribadi. Pada seorang pribadi. Dan pribadi itu Yesus. Dan pribadi ini tidak berhenti dalam kesementaraan. Tapi pribadi ini tetap memiliki label itu. Sampai kepada kekekalan. Karena nanti kalau saudara dan saya membaca Wahyu. Maka di sana dikatakan ada satu gulungan kitab. Dan gulungan kitab itu ditaruh di atas meja itu. Dan diminta semua orang untuk mau membuka kitab itu. Tapi di situ dikatakan tidak ada seorang pun yang layak untuk membuka gulungan kitab itu. Tiba-tiba muncullah seorang anak domba. Muncullah anak domba itu. Yang pernah disembelih. Tapi dia bangkit. Dan dia datang dikatakan dia membuka gulungan itu. Karena di sana penekanan dia layak membuka gulungan itu. Ternyata ketika dia membuka gulungan itu. Ternyata gulungan itu tentang rahasia kehidupan daripada manusia. Dan di sana pun tetap dipakai anak domba itu sendiri. Jemaat Tuhan yang kekasih. Kalau demikian, maka saya percaya bahwa Yesus adalah pusat daripada kehidupan kita. Amin itu. Yesus adalah pusat untuk kita lihat. Yesus adalah pusat pemberitaan gereja. Yesus adalah pusat di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena satu-satunya yang layak untuk memberi dirinya menjadi korban. Dan yang mengorbankan dirinya adalah Yesus itu sendiri. Nah, kalimat ini mengatakan lebih lanjut. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kalimat ini sebenarnya kalimat yang katakan, kenapa saya katakan menggetarkan orang Israel? Karena orang Israel punya tradisi setiap kali berdosa bawa korban, bukan?
Dan saya tidak tahu sudah berapa puluh ribu korban yang sudah dikorbankan daripada kambing domba itu. Tetapi kalimat ini sebenarnya mau mengatakan begini. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Artinya Yohanes sedang memproklamirkan dengan kehadiran Kristus. Semua perayaan anak domba itu berhenti di Kristus. Semua persembahan domba, kambing domba untuk keselamatan, semua berhenti dan berpusat di dalam Kristus sendiri. Artinya apa? Berarti kalau anak domba itu berhenti, persembahan korban keselamatan melalui domba itu berhenti, maka selanjutnya jabatan yang lain pun berhenti, yaitu salah satunya adalah jabatan imam itu sendiri. Maka kalimat ini sedikit, kalimat ini tidak panjang, tapi kalimat ini sebenarnya membatalkan semua aturan yang secara lahiriah yang dilakukan di dalam tradisi Israel. Baik itu mempersembahkan domba, baik itu jabatan imam, itu semua berhenti ketika tirai bait Allah terbelah dua. Anak domba itu tersalib di atas kayu salib. Semua itu berhenti karena tirai bait Allah terbelah dua. Artinya apa? Tidak ada lagi batasan antara orang percaya dengan Allah. Semua orang boleh datang. Maka tugas imam berhenti. Bahkan juga tugas korban itu berhenti. Semuanya berpusat pada Kristus. Karena Kristuslah satu-satunya jembatan bagi kita. Kristuslah satu-satunya pengantara bagi kita. Kristuslah satu-satunya penebus kita. Maka dia sendiri satu-satunya yang mewakili kita di hadapan Bapa. Dan dia layak. Oleh karena label anak domba dia tidak hanya sebatas setelah dibunuh dan selesai. Tetapi di sana dia bangkit juga tetap membawa label anak domba itu sampai pada kekekalan. Artinya apa? Dia tetap menjadi perantara kita. Dia tetap menjadi saksi untuk kita. Bahwa dia adalah anak domba yang sudah mengorbankan dirinya. Darahnya sekali dikorbankan. Itu cukup untuk saudara dan saya. Maka ini menjadi sebuah poin yang pertama buat kita. Saya mau katakan buat kita. Saudara tidak akan pernah mendapatkan penebusan daripada Allah lain. Saudara tidak akan pernah mendapatkan keselamatan daripada pihak yang lain. Tapi saudara dan saya hanya bisa mendapatkan keselamatan hanya ada di dalam Kristus sendiri. Dan saya mau katakan ini menjadi sebuah syarat utama keselamatan yang perlu kita mengerti kalau saudara dan saya belajar tentang teologi, yaitu syarat kematian. Ada 3 syarat untuk kita bisa diselamatkan ataukah ada orang yang bisa menggantikan kita untuk diselamatkan. Syarat salah satunya adalah harus mati. Kenapa? Karena akibat dosa adalah sebuah kematian. Tetapi Allah tidak membiarkan kita mati. Tetapi dia yang datang menjadi anak domba. Dan dia membatalkan semua, menggenapkan semua tuntutan dalam perjanjian lama. Dan dia menjadikan dirinya menjadi anak domba. Nah, apa perbedaan anak domba dalam perjanjian lama dan Yesus? Ya, salah satunya adalah dia sekali mati selesai. Jadi kalau bikin dosa lagi ambil yang baru, betul ya? Bawa lagi yang baru. Tapi Yesus sekali mati selamanya untuk kita. Dosa masa lalu, sekarang dan masa akan datang semuanya sudah tergenapi dalam Kristus. Ketika kita percaya kepada dia. Tidak hanya itu. Domba di dalam perjanjian lama adalah domba yang tidak sadar bahwa dia dipersembahkan. Betul? Dia tidak sadar bahwa dia dipersembahkan. Bahkan bisa saja secara paksa ditarik untuk dipersembahkan. Tapi Yesus anak domba Allah. Dia tidak terpaksa menyerahkan hidupnya. Tapi dia katakan, aku sendiri yang memberikan hidup ini. Dan aku sendiri pun yang mengambil hidup ini. Artinya apa? Bukan karena dosa, maka dia memaksakan dirinya untuk mati bagi kita. Atau kalau Allah terpaksa mengorbankan anaknya. Atau karena dunia memaksa dia harus memberikan hidupnya. Tetapi di sini dikatakan, dia sendiri yang merelakan akan hidupnya. Artinya, dia adalah anak domba yang merelakan hidupnya di dalam cinta kasihnya kepada kita. Maka bukan karena paksaan, tetapi ada sebuah kerelaan yang keluar daripada dirinya. Maka saya mau katakan buat kita, tema Natal seharusnya tidak sebatas sukacita.
Tetapi tema tidak sebatas sukacita kelahiran. Tetapi tema Natal itu berbicara tentang sukacita oleh karena kematian Kristus. Saya heran kenapa banyak gereja yang dengan gegap gempita merayakan Natal begitu luar biasa. Tapi ketika merayakan Paskah, sepertinya tidak ada spiritnya. Kecuali di GI3 Osaka lah spiritnya ada. Ya, saya lihat spiritnya ada. Walaupun memang ada tantangan besar adalah COVID-19. Nah begitu ya, akhirnya panitianya menjadi semangat, betul maksudnya. Ya, menjadi semangat. Ya seharusnya kita melihat. Spirit sukacita itu bukan hanya ada pada Natal. Karena Natal itu berbicara tentang Yesus yang lahir dari titik kecil menjadi seorang manusia. Tapi tidak stop di situ. Berita yang sangat mengagumkan adalah dia yang lahir ini tidak sebatas seorang bayi. Tapi dia yang lahir ini adalah seorang anak domba Allah. Itu berita yang didengungkan oleh Yohanes Pembaptis. Jadi Yohanes tidak terlalu GR dengan masalah Natal. Yohanes tidak terlalu GR dengan suara malaikat-malaikat. Tetapi yang sangat menjadi fokus daripada Yohanes, lihatlah anak domba Allah. Karena di dalam anak domba Allah itulah ada pengharapan buat saudara dan saya. Saya tidak lagi mau, karena ada kisah di akhir daripada tahun 2020, di mana ketika kita selesai ibadah, kemudian ada seorang yang datang kepada kita sambil ngobrol-ngobrol. Kemudian ada seorang yang berkata begini, Pak, Bapak dengan Ibu senang ya lewati 2019 masuk 2020 ya bersama-sama ya. Ternyata ada juga yang ada di sekitar kami. Ternyata mereka juga udah punya pacar dan dikatakan, kalian enak ya, udah masuk 2020 dengan pacar ya. Tapi kan aku kan nggak dengan siapa-siapa. Ketika masuk 2020, kemudian saya bilang begini, tenang, pasti ada pengharapan. Pengharapan apa? Pengharapan apa, Pak? Pengharapan apa, Pak? Ya pastilah pengharapan. Kapan pengharapan itu datang? Ya tunggu aja pengharapan itu datang. Kapan itu, Pak? Pasti ada pengharapan. Kapan itu, Pak? Tunggu aja. Jadi di sini memang pengharapan itu butuh kesabaran, betul ya? Tapi orang yang sabar pasti dia dapat yang pasti yang terbaik lah ya. Walaupun tunggu sampai Tuhan Yesus datang, gitu ya. Jadi di sini kita punya pengharapan karena Yohanes melihat pengharapan itu ada pada Kristus dan pengharapan itu ada pada anak domba Allah. Maka kalau Yesus tidak menggunakan label sebagai anak domba Allah, saudara dan saya tidak punya pengharapan. Dan pengharapan yang terbaik adalah pengharapan tentang kekekalan. Tadi disinggung tentang lembah kekelaman. Saya mau katakan buat kita, apa yang menjadi lembah kekelaman dalam kehidupan? Lihat saya dan berikan jawaban dalam pikiran. Apa yang menjadi lembah kekelaman dalam kehidupan? Mungkin kita berpikir bahwa lembah kekelaman itu adalah sakuku rata. Ya, mungkin saudara melihat lembah kekelaman itu oleh karena apa? Kasurku sudah bolong tapi tidak datang-datang juga yang saya doain. Mungkin saudara melihat lembah kekelaman mungkin karena pergumulan orang tua. Tapi saya mau katakan buat kita, lembah kekelaman yang sungguh-sungguh menjadi sesuatu yang tidak dapat kita selesaikan adalah dosa itu sendiri. Mengapa? Sekali lagi statement saya, dosa bukan merupakan satu kejahatan, tetapi dosa adalah akibat daripada semua. Jika apapun yang kau galau tentang kesementaraan, itu bukan satu galau yang paling dalam hidup. Tetapi lembah kekelaman yang paling berat buat saudara dan saya adalah dosa. Karena saudara dan saya tidak bisa menyeberangi dosa itu. Tapi bersyukur dengan teriakan Yohanes Pembaptis. Lihatlah anak domba Allah. Dialah yang menyelesaikan akan lembah kekelamanmu. Dialah yang menyelesaikan lembah kekelamanku. Maka di dalam dia letakkan semua pengharapan itu. Amin itu. Ketika engkau mengalami lembah kekelaman, engkau mengalami pergumulan, engkau mengalami tantangan, engkau mengalami galau. Ingat, ada satu pribadi yang sudah menyelesaikan itu, yaitu Kristus itu sendiri. Fokuskan hidupmu pada dia, maka sukacitamu tidak pernah diambil oleh dunia ini. Fokuskan hidupmu pada dia,
maka pengharapanmu tidak akan pernah dicuri oleh dunia ini. Karena di dalam Dia, orang yang berharap padanya pasti punya pengharapan itu sendiri. Jemaat Tuhan yang kekasih, hal yang kedua yang bisa kita lihat dalam teks ini, Yohanes tidak hanya melihat bahwa Yesus adalah anak domba Allah. Tetapi yang kedua yang bisa kita lihat di sini ayat 30, di sini dikatakan, Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Pertanyaan saya, Yohanes lebih tua dari Tuhan Yesus atau Tuhan Yesus lebih tua dari Yohanes? Ayo jawab. Jawab. Dari sini dulu. Yohanes lebih tua dari Tuhan Yesus atau Tuhan Yesus lebih tua dari Yohanes? Yohanes lebih tua atau Tuhan Yesus lebih tua? Yohanes lebih tua. Terima kasih. Yang ini dulu. Yohanes lebih tua atau Pak Ayub yang lebih tua? Yohanes lebih tua atau Tuhan Yesus lebih tua? Hah? Kalau saudara semua menjawab Yohanes hanya tua berapa bulan? Berapa bulan? 6 bulan. Atau 3 bulan? Hah? Ada 7 bulan? 9 bulan 3 hari? Hah? Siapa lebih tua? Yohanes lebih tua. Diperkirakan 6 bulan. Dia lebih tua. Tapi konteks ini ayat 30 dia katakan apa? Dialah yang kumaksud ketika kukatakan kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah apa? Mendahului aku sebab dia telah ada sebelum aku. Kira-kira waras gak Yohanes ini? Dia bicara tentang siapa? Tuhan Yesus. Kira-kira waras enggak? Kalau saudara sedang berdiri di sana, mungkin saudara ahli Taurat dan orang Farisi, dan saudara tahu Yohanes lebih tua dari Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus bilang dia sudah ada sebelum aku. Saudara pikir Yohanes itu waras apa enggak? Kalau saudara pikir Yohanes waras apa enggak? Kan saudara sendiri berkata bahwa Yohanes lebih tua dari Tuhan Yesus. Maka saudara bisa saja ahli Taurat dan orang Farisi. Saat itu. Tahu Tuhan Yesus kapan lahirnya, Yohanes kapan lahirnya. Tapi kalau saudara tahu Yohanes berbicara seperti itu, saudara masih mau ikut Yohanes apa enggak? Mau ikut? Masih percaya enggak apa yang Yohanes katakan? Pak, boro-boro. Percaya. Kalau kalimatnya begitu mah bahaya ini. Tapi Yohanes melihat tidak hanya sebatas fisik Tuhan Yesus. Tapi Yohanes melihat tentang praeksistensinya Yesus. Saya ulangi kalimat ini. Dia melihat praeksistensi Tuhan Yesus. Apa itu praeksistensi? Semacam kue bolu. Praeksistensi itu berbicara sebelum Yesus hadir di sini. Dia sudah ada sebelumnya. Dan ini konsisten. Yohanes konsisten di dalam pemberitaannya. Kenapa? Karena Yohanes pasal 1 ayat 1 dia katakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Firman itu siapa? Logos. Logos itu siapa? Yesus. Jadi di sini orang melihat Yesus hanya dalam kondisi fisik. Jangan heran. Banyak orang tidak mau percaya Yesus karena mereka tahu di mana Yesus lahir. Dan mereka tahu orang tua daripada Yesus. Mereka tahu bahwa Yesus adalah seorang anak tukang kayu. Maka mereka berpikir untuk apa kita percaya? Tapi Yohanes melihat melampaui itu dan Yesus berkata, dia ada sebelum aku. Berarti Yohanes bukan berbicara tentang fisiknya Yesus yang lahir. Bukan berbicara tentang kemanusiaan Yesus. Tapi Yohanes sedang berbicara tentang apa? Status Yesus. Status Yesus yang mana? Mari kita lihat ayat yang kita loncat, ayat yang terakhir. Ayat 34, 1, 2, 3. Dan aku pun telah melihatnya dan memberi kesaksian. Ia inilah apa? Anak Allah. Jadi di sini kita melihat bahwa Yohanes sedang memproklamirkan Yesus. Mari lihat, weh. Nah, kalau saya Yohanes mungkin begitu. Lihat sini, lihat. Di sini semua kan lagi lihat saya ini. Lihat Yesus. Tanpa lihat Yesus, dia bukan hanya anak domba Allah. Tapi lihat, dia ini anak Allah. Amin itu. Ketika dia katakan dia ada sebelum aku. Artinya apa? Saya ini sementara. Saya tidak punya praeksistensi, tapi dia berpraeksistensi. Sebelum dia berada, dia sudah ada. Maka dia ini adalah anak Allah. Kenapa kalimat ini penting? Sekarang kekristenan diserang bolak-balik tentang konsep ini. Ada yang berkata, tidak ada Allah Tritunggal itu. Yang ada hanyalah Allah Esa. Tidak ada Tritunggal. Tapi juga ada ajaran yang mengatakan Yesus itu bukan Allah. Yesus itu manusia saja.
Tapi Yohanes memproklamirkan, dia ada sebelum aku. Dan dia keberadaannya itu keberadaan kekal. Karena dia itu adalah anak Allah. Anak Allah, ini berbicara tentang esensi. Maka dia punya Bapa yang adalah anak Allah. Maka dia anak Allah, maka esensinya adalah Allah itu sendiri. Dan ini mewujudkan kriteria penyelamatan yang kedua. Yaitu pribadi yang sekali mati. Tapi kualitas kematiannya itu harus menanggung semua orang yang percaya. Maka Yohanes sendiri berteriak, anak domba Allah itu mati bukan untuk satu orang. Perjanjian lama satu domba mewakili satu orang. Tapi perjanjian baru yang merupakan teriakan daripada Yohanes. Dia anak domba yang sekali mati. Tapi menebus semua dosa orang percaya. Dalam konteks di sini dia bilang seluruh dunia. Istilah dunia di situ pun perlu ditafsirkan. Karena kalau dia menebus semua dunia, berarti semua orang pasti diselamatkan. Maka itu perlu lagi sebuah pendalaman lebih dalam. Tapi saya tetap percaya kematian itu berlaku bagi semua orang yang dipilih untuk diselamatkan. Dan jemaat Tuhan yang kekasih, maka di sini kita melihat manusia tidak bisa menebus sesamanya. Manusia tidak bisa melepaskan sesamanya daripada dosa. Maka di sana harus ada Allah yang turun dari manusia. Kenapa? Karena kualitas Allah itu menyangkut semua manusia, betul? Manusia hanya satu, mewakili satu. Maka di dalam Kejadian pasal 9 dikatakan begini, kalau seseorang membunuh sesamanya, maka ganti sesamanya dibunuh itu adalah orang itu. Itu berbicara tentang kualitas kita, kuantitas dan kualitas kita. Saya hanya mati untuk satu orang, kalau itu pun bisa. Tapi Alkitab katakan tidak bisa. Maka Allah perlu turun ke dalam dunia. Maka ketika dia turun dalam dunia, dia harus mengambil bentuk daripada pribadi yang akan digantikan. Dan itu adalah manusia. Saya pikir kita sudah bahas ini di dalam pendalaman Alkitab tentang dua natur Kristus. Dan di sini sesuatu yang menggetarkan kita. Dalam perjanjian lama lihat Allah saja tidak boleh. Betul. Lihat kemuliaan Allah saja tidak boleh. Tetapi Yohanes berkata, saat ini anak Allah telah ada di tengah-tengah kita. Karena dia ada sebelum aku. Dia telah ada di tengah-tengah kita. Bukankah kalimat itu menggetarkan seharusnya? Kalau mereka tahu Yesus itu adalah anak Allah. Dan kita memahami kenapa dia harus meninggalkan akan takhta kemuliaannya. Karena kasih buat saudara dan saya. Yesus melihat tidak ada seorang pun yang bisa menebus dirinya sendiri. Yesus melihat perbuatan baik tidak dapat menyelesaikan akan dosa kita, utang dosa kita. Maka dia adalah Allah, dia harus meninggalkan kemuliaannya. Sebentar lagi kita Natal. Setelah Natal nanti masuk dalam Paskah. Kita melihat itu semua adalah karya Allah yang meninggalkan, menyembunyikan kemuliaannya. Dan dia datang mengambil tubuh manusia, menambahkan tubuh manusia kepada natur kealahannya. Dan di sanalah kita boleh mengalami sebuah keselamatan. Saya pikir dalam natur Kristus, PA natur Kristus saya tidak perlu ulangi lagi di sini. Karena bukan Allahnya menjadi manusia kemudian meninggalkan kealahannya. Tapi istilah yang dipakai di sana menambahkan natur kemanusiaannya kepada natur kealahannya. Maka yang kita kenal dengan dua natur Kristus. Karena dua inilah yang memungkinkan dia harus mati dan menyelamatkan kita. Yang ketiga, yang terakhir. Yang bisa kita lihat di sini adalah Yohanes tidak hanya melihat dia anak domba Allah. Yohanes tidak hanya melihat bahwa dia adalah Allah yang berinkarnasi ke dalam dunia. Tapi selanjutnya adalah Yohanes melihat hal yang ketiga di dalam ayat 32 sampai 33. Dan Yohanes memberi kesaksian katanya, aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati. Dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya. Tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan apa? Roh Kudus. Maka hal yang ketiga yang dilihat oleh Yohanes Pembaptis, maka Yohanes menunjuk kepada Yesus. Tidak hanya melihat Yesus adalah anak domba Allah. Tidak hanya melihat Yesus adalah Allah itu sendiri. Pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Tapi yang ketiga adalah syarat ketiga di dalam penyelamatan manusia. Itu sungguh dinyatakan di dalam kehidupan Yesus melalui seruan daripada Yohanes Pembaptis. Itu berkaitan dengan Roh Kudus yang datang dan hinggap di atas Yesus. Kenapa demikian? Ini mau menunjukkan bahwa syarat yang ketiga adalah kekudusan. Orang yang menggantikan manusia untuk mati,
yaitu pribadi yang harus kudus. Maka saya katakan bahwa manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri karena ada satu syarat, yaitu syarat kekudusan. Ketika Roh Kudus singgah di atas Yesus, itu adalah sebuah proklamasi bahwa pribadi ini adalah pribadi yang kudus adanya. Pribadi yang tidak cacat moral, pribadi yang layak mati bagi manusia. Karena segala kekudusan ada pada dia. Bahkan Roma berkata, dia dicobai tapi dia tidak berdosa. Dan kekudusan inilah yang layak menjadi syarat untuk mati bagi saudara dan saya. Maka saya mau katakan buat kita, nabi boleh banyak, rasul boleh banyak, pendiri agama boleh banyak, tapi juru selamat itu hanya satu, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Karena salah satu syarat penyelamatan, yaitu syarat kekudusan. Dan ketika Roh Kudus menghinggapi Kristus, Yesus, itu tidak hanya sebagai sebuah proklamasi perkenanan Yesus dari Bapa, tapi satu proklamasi bahwa Yesus adalah pribadi yang layak mati bagi kita. Karena dia adalah pribadi yang kudus adanya, berjalan dalam kehendak Bapa, berjalan dalam kehendak pimpinan Roh Kudus. Maka dengan demikian dia adalah pribadi yang suci dan kudus adanya. Dimanapun saudara cari, saudara tidak akan pernah menemukan pendiri agama itu adalah suci dan kudus adanya. Bahkan imam-imam besar pada perjanjian lama, ketika mempersembahkan korban, pertama-tama mereka harus mempersembahkan korban bagi penyucian diri mereka sendiri. Tapi Yesus, dia adalah imam yang agung menurut kitab Ibrani. Tapi dia tidak pernah mempersembahkan korban bagi dirinya. Tetapi dirinya adalah korban. Yang sekaligus dirinya adalah imam. Yang mempersembahkan dirinya untuk mati dan menebus kita. Karena dia satu-satunya yang layak. Tidak ada seorang pun yang menjadi imam yang lebih besar daripada Tuhan. Maka tidak ada seorang pun imam yang mempersembahkan Tuhan menjadi korban bagi kita. Tidak ada korban yang lebih besar daripada Tuhan. Karena dia satu-satunya korban yang suci dan dia satu-satunya imam yang suci. Hanya dia satu-satunya yang layak menjadi prasyarat untuk masuk di dalam kehidupan kita untuk menebus kita daripada segala dosa kita. Maka saya mau katakan buat kita, ketika ada yang datang membujukmu dan berkata, mari yuk pindah agama, kau kan cinta aku. Di sini tidak pernah ada ya. Mari yuk pindah agama, kau kan cinta aku, buktikan cintamu. Mungkin aku berkata, ini dadaku belalah. Saudara rugi nanti, saudara mati dia dapat yang lain layan. Betul toh? Tapi saya mau katakan buat kita, apapun juga nilainya tidak sebanding dengan nilai Kristus. Amin itu ya. Karena saudara tidak pernah mendapatkan Allah yang rela mati untuk saudara dan saya. Mungkin setelah saudara bekerja dapat titel S2, S3, S-Teller dan lain sebagainya. Kemudian saudara pulang dan saudara ditawarin, ayo aku kasih jabatan ini buat kamu yuk. Asalkan satu syarat, tinggalkan Kristus. Saudara mau itu? Mau? Tiba-tiba fulus keluar. Kali-kali. Semua yang ditawarkan buat saudara adalah sebuah kesementaraan. Dan nilainya tidak sebanding dengan Kristus. Ya, mungkin saudara nanti selesai, mungkin ditawarkan supaya menjadi seorang yang populer. Tapi saya mau katakan, semua nilai itu hanya sementara. Kristus adalah nilai kekal dalam kehidupanmu. Jangan pernah engkau tukarkan dia dengan apapun juga. Karena ketika engkau tukarkan dia dengan apapun juga, engkau kehilangan apa yang dikejar oleh dunia ini dan semua agama. Yaitu sorga dan keselamatan itu sendiri. Karena di dalam Kristus, keselamatan itu sesuatu hadiah buat saudara dan saya. Hadiah bukan karena murah, karena hakueng, bukan itu maksudnya. Hadiah karena saudara dan saya tidak sanggup untuk melakukan itu. Maka dia yang datang untuk melakukan itu ganti saudara dan saya. Mari, fokuskan hidupmu pada dia. Tantangan apapun ingat, Kristus adalah fokus hidup kita. Lihat pada dia, lihat pada dia, lihat pada dia. Siapa dia? Saya teriak dari mimbar ini. Satu-satunya pribadi, yaitu Yesus Kristus. Dia adalah fokus hidup kita. Tidak boleh ada yang lain menjadi fokus hidup kita. Dan itu pun fokus dalam pemberitaan saya. Itu adalah fokus dalam pemberitaan saya. Itu adalah fokus dalam pengembalaan saya.
Itu adalah fokus di dalam GI3. Karena kita memahami tidak ada pribadi yang bisa menjadi juru selamat kita. Satu-satunya adalah Kristus. Dan itu dimulai daripada seruan Yohanes Pembaptis. Harapan saya, keindahan kemuliaan dunia yang sementara tidak boleh menggeser engkau daripada Tuhan. Mengapa saya katakan demikian? Saya pernah sedih, saya mengalami kesedihan dan saya dengan ibu pernah mengalami sebuah kesedihan yang dahsyat. Ada seorang pemudi yang sangat dekat sama kami. Kami bimbing, kami nasihatin. Bahkan rumah kami itu merupakan tempat di mana dia sering kali datang. Bahkan juga pada waktu kami tinggal sebelum pindah ke Nisio, itu juga sering kali datang tidur di sana. Tapi apa yang terjadi? Dalam pergaulan, sebelum kami pindah ke sini, saya sudah ingatkan dia. Jangan sampai kau menjual Tuhan. Enggak pak, percaya enggak? Tapi apa yang terjadi? Setelah kami ada di sini beberapa tahun, kami mendengar kabar sebuah kesedihan yang dalam buat saya. Bagi saya kehilangan uang itu tidak menjadi masalah. Bagi saya kehilangan jabatan itu tidak menjadi masalah. Tapi bagi saya adalah kehilangan jiwa adalah sesuatu penderitaan yang dalam hatiku. Sebagai seorang gembala. Maka sebelum itu saya rindukan satu hal buat jemaat di sini. Jangan pernah menjual Tuhan dalam hidupmu. Jangan menggeser Tuhan Yesus dalam hidupmu. Karena engkau tidak pernah mendapatkan Allah yang lain. Yang mengasihimu dengan mengorbankan hidupnya bagimu. Percaya pada dia. Berpautlah pada dia. Dan jadikan dia menjadi fokus utama dalam kehidupan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa.